Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, atau selamat siang, atau selamat sore. Mungkin ini tergantung teman-teman buka videonya di saat kapan gitu. Jadi mungkin untuk pertemuan ketiga ini agendanya kita akan membahas soal jadi mungkin sebelum buka video dan lebih lanjut, teman-teman bisa buka link quizisnya dulu di pertemuan ketiga, nanti boleh coba latihan dulu. Setelah itu, setelah beres, nanti bisa buka video ini untuk kita bahas bareng-bareng gitu. Nah, mungkin seperti biasa di latihan hari ini soalnya ada 15, di mana 5 soal pertama nanti ada soal manajerial, 5 soal selanjutnya ada sosiokultural, dan 5 soal selanjutnya ada di wawancara gitu. Nanti kita bahas yang pertama, soal manajerial. Anda bekerja di sebuah fasilitas kesehatan dan menyadari bahwa salah satu tenaga kesehatan junior memiliki potensi besar dalam berkomunikasi dengan pasien, namun belum dimanfaatkan secara optimal. Apa yang akan Anda lakukan untuk membantu mengembangkan potensi tersebut gitu. Nah, di sini jawaban yang betul ada di C, dengan mengadakan sesi diskusi pribadi untuk mengeksplorasi minat dan juga kekuatan mereka, serta menawarkan pendampingan dan pelatihan yang relevan agar potensi tersebut berkembang gitu. Nah, di sini soal ini tuh masuk ke komponen ataupun dimensi pengembangan diri dan orang lain, karena di sini tuh menunjukkan kepedulian dan juga peran aktif dalam mengembangkan potensi rekan kerja dengan pendekatan personal, pendampingan, dan pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan gitu. Jadi pilihan C juga pendekatannya memang paling efektif karena memang mencerminkan kepedulian, inisiatif, dan juga tanggung jawab dalam mengembangkan potensi pegawai gitu. Dengan mengadakan sesi diskusi pribadi, kita dapat memahami secara langsung minat dan juga kekuatan tenaga kesehatan junior, sehingga langkah pengembangan yang diberikan itu menjadi lebih tepat sasaran gitu. Selain itu juga pemberian pendampingan dan pelatihan yang relevan akan membantu mereka merasa dihargai, lebih percaya diri, dan terdorong untuk berkembang gitu. Jadi pendekatan ini tuh mencerminkan kepemimpinan yang memang suportif dan juga membangun budaya kerja yang positif dalam organisasi tersebut, dibandingkan pilihan yang lain yang cenderung pasif, tidak terarah, ataupun kurang mendukung secara emosional maupun profesional. Selanjutnya, soal nomor 2. Anda adalah koordinator tim pelayanan di puskesmas. Tim Anda sedang menjalankan program imunisasi massal di wilayah terpencil. Bagaimana Anda memastikan bahwa seluruh anggota tim bekerja sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan dalam proyek ini gitu. Di sini nomor 2 itu jawaban yang betul ada di C, melakukan rapat evaluasi mingguan untuk memantau perkembangan lapangan, mendiskusikan hambatan, dan juga memberikan umpan balik serta arahan secara berkala gitu. Nah, soal nomor 2 ini itu masuk ke dalam orientasi pada hasil gitu. Jadi melibatkan evaluasi berkala, pemantauan proses, dan tindak lanjut aktif untuk mencapai tujuan kegiatan itu sendiri gitu. Jadi ini menunjukkan komitmen pada hasil dan juga kinerja tim secara menyeluruh gitu. Jadi C ini tuh efektif dalam memastikan seluruh anggota tim bekerja sesuai dengan tujuan proyek, karena mencerminkan prinsip dari manajemen yang aktif, terstruktur, dan juga responsif gitu. Dengan melakukan rapat evaluasi mingguan, di sini kita tidak hanya memantau perkembangan program secara berkala, tetapi juga memberi ruang bagi anggota tim untuk menyampaikan hambatan yang dihadapi di lapangan gitu. Jadi pendekatan ini tuh memungkinkan kita untuk memberikan feedback dan juga arahan secara langsung dan juga berkelanjutan, sehingga potensi masalah itu dapat diatasi sedini mungkin gitu. Jadi evaluasi rutin juga membantu menjaga semangat kerja tim, memperkuat koordinasi, dan juga memastikan bahwa pelaksanaan program itu tetap berada pada jalur yang benar gitu. Berbeda dengan pilihan lain yang cenderung pasif dan juga reaktif gitu. Selanjutnya soal nomor 3. Di sini puskesmas Anda baru saja mengimplementasikan sistem rekam medis elektronik untuk menggantikan pencatatan manual. Bagaimana Anda akan memfasilitasi transisi ini kepada seluruh tenaga kesehatan di tempat Anda bekerja? Di sini jawabannya ada di D, dengan mengorganisir pelatihan menyeluruh, memberikan panduan tertulis,
dan menugaskan tim pendamping untuk mendukung selama masa adaptasi gitu. Soal nomor 3 ini tuh masuk ke dimensi mengelola perubahan gitu. Jadi menunjukkan kepemimpinan dalam menghadapi perubahan sistem dengan perencanaan pelatihan, penyediaan panduan, dan juga pendampingan sebagai strategi adaptasi perubahan teknologi gitu. Jadi jawaban D itu mencerminkan pendekatan yang memang komprehensif dan bertanggung jawab dalam memfasilitasi transisi ke sistem rekam medis elektronik gitu, dengan mengorganisir pelatihan menyeluruh, menunjukkan bahwa kita itu memahami pentingnya kesiapan sumber daya manusia dalam menghadapi perubahan sistem kerja gitu, dengan memberikan panduan tertulis. Di sini kita memastikan bahwa tenaga kesehatan itu memiliki referensi yang jelas dan dapat digunakan sewaktu-waktu. Jadi penugasan tim pendamping selama masa adaptasi juga menunjukkan dukungan yang memang berkelanjutan, yang ada membantu untuk mengurangi kebingungan, mengatasi hambatan teknis, dan juga meningkatkan rasa percaya diri pengguna gitu. Jadi pendekatan ini tuh tidak hanya mempercepat proses adaptasi, tetapi juga meminimalkan resiko kesalahan dalam pencatatan medis yang sangat krusial bagi kualitas pelayanan gitu. Seperti itu gitu. Selanjutnya di nomor 4, saat mengikuti rapat evaluasi bulanan di Puskesmas, Anda menyadari bahwa salah satu rekan Anda menyajikan data jumlah kunjungan pasien yang dimanipulasi agar terlihat lebih baik daripada kenyataan. Apa yang akan Anda lakukan? Nah, di sini jawaban yang betul ada di C, dengan membicarakan masalah ini secara pribadi setelah rapat untuk meminta klarifikasi dan juga memberi kesempatan memperbaiki data yang salah gitu. Nah, di sini tuh soal ini masuk ke dimensi integritas gitu. Jadi menguji respon terhadap pelanggaran etika dan kejujuran gitu. Jadi pilihan C ini tuh menunjukkan pendekatan interpersonal dulu, sedangkan yang D itu menekankan akuntabilitas dan juga tanggung jawab organisasi gitu. Kenapa kita nggak langsung melaporkan tindakan tersebut kepada kepala puskesmas atau manajer pelayanan untuk ditindaklanjuti secara profesional gitu. Jadi mungkin pendekatan yang baik itu tuh bisa kita lakukan teguran dulu gitu. Karena kalau kita lihat dari konteks soalnya di sini mungkin kalau kita bayangkan permasalahan ini baru muncul gitu. Jadi baru menjadi dugaan dengan adanya penyalahgunaan ini perlu untuk kita cross check terlebih dahulu gitu. Kalaupun memang iya, kita kasih kesempatan untuk perbaikan dulu gitu, karena mungkin kalau konteks soalnya dari subjeknya ini sendiri tuh melakukan kesalahan secara berulang, maka poin D itu menjadi pilihan alternatif dibandingkan C gitu. Jadi kalau kita lihat dari integritasnya itu sendiri, penting untuk kita menguji respon dulu terhadap pelanggaran dan etika kejujuran itu sendiri gitu. Jadi melalui pendekatan interpersonal terlebih dahulu gitu. Selanjutnya di nomor 5, Anda bekerja di bagian pelayanan informasi sebuah puskesmas. Dalam seminggu terakhir, jumlah panggilan dari warga meningkat drastis. Sebagian besar menanyakan hal-hal yang berulang seperti jadwal pelayanan, alur pendaftaran, dan juga jenis layanan yang tersedia. Bagaimana Anda meningkatkan efisiensi layanan tanpa mengabaikan kualitas komunikasi dengan warga gitu. Jawaban yang betul di sini ada di A, dengan membuat daftar pertanyaan yang sering dilakukan lengkap dengan jawaban standar, lalu membagikannya kepada seluruh staf pelayanan untuk memastikan konsistensi dan juga kecepatan dalam respon gitu. Nah, yang soal nomor 5 ini tuh masuk ke poin pelayanan publik gitu. Jadi fokus pada efisiensi dan juga kualitas pelayanan kepada masyarakat dengan solusi preventif dan juga sistematis gitu. Sekaligus juga menjaga komunikasi yang efektif dan konsisten gitu. Jadi jawaban A itu solusi yang efisien dan realistis dalam menghadapi lonjakan jumlah panggilan yang berisi pertanyaan berulang gitu, dengan membuat daftar pertanyaan yang sering diajukan itu lengkap dengan jawaban yang standar. Di sini kita membantu memastikan bahwa informasi yang diberikan kepada warga itu bersifat konsisten gitu, akurat, dan juga dapat disampaikan dengan cepat oleh seluruh staf pelayanan gitu. Ini meningkatkan efisiensi kerja tanpa mengorbankan kualitas komunikasi, karena warga tetap mendapatkan jawaban yang jelas dan sesuai dengan kebutuhan mereka gitu. Jadi pendekatan ini tuh mencerminkan kemampuan proaktif dalam menyusun sistem informasi yang terstruktur serta mendukung kolaborasi antar staf melalui pedoman bersama gitu. Selanjutnya, 5 soal selanjutnya mengenai sosiokultural. Seorang karyawan baru di instansi Anda tampak canggung dan kesulitan beradaptasi dengan budaya kerja serta rekan-rekannya.
beberapa staf lama mulai membicarakan dan juga mengeluhkan kinerjanya yang lambat. Sebagai rekan kerja yang lebih dulu bergabung, bagaimana Anda menunjukkan kemampuan berhubungan sosial untuk membantu berintegrasi tanpa menimbulkan kecanggungan baru di tim gitu. Nah, jawaban yang betul di sini ada di A, dengan mengajak karyawan baru secara informal untuk makan siang atau rehat bersama, memperkenalkan kepada anggota tim lain, dan memberikan penjelasan tentang budaya kerja secara santai agar dia merasa lebih diterima. Nah, di sini opsi A itu masuk ke sosiokultural di dimensi kemampuan berhubungan sosial gitu, karena di sini tuh menggambarkan upaya membantu karyawan baru untuk beradaptasi melalui interaksi positif dan dukungan sosial gitu. Nah, selanjutnya di sini nomor 7, Anda baru saja dipindahkan ke wilayah baru yang memiliki norma dan juga adat istiadat lokal yang kuat dan berbeda dari latar belakang Anda. Di minggu pertama, Anda ditugaskan untuk memimpin sosialisasi program pemerintahan yang memang melibatkan banyak warga. Bagaimana Anda menunjukkan kepekaan budaya dalam menghadapi situasi ini? Gitu. Nomor 7. Jawaban yang betul ada di A, dengan melibatkan tokoh masyarakat dan meminta masukan terlebih dahulu terkait cara penyampaian program yang memang sesuai dengan adat setempat, serta menggunakan bahasa simbol yang familiar bagi warga gitu. Nah, di sini soal ini tuh masuk ke dimensi kepekaan terhadap budaya gitu, karena menunjukkan kemampuan memahami dan juga menyesuaikan komunikasi sesuai adat istiadat lokal gitu. Jadi pilihan A ini tuh menunjukkan inisiatif menjalin hubungan yang sehat dengan masyarakat lokal serta kemampuan menyesuaikan komunikasi secara strategis gitu. Selanjutnya nomor 8, di sini Anda bekerja di sebuah puskesmas yang memiliki tenaga kesehatan dari berbagai daerah di Indonesia. Salah satu perawat sering menggunakan bahasa daerah saat berbicara dengan pasien maupun rekan kerja. Beberapa pasien dan staf lain merasa bingung dan kurang nyaman. Apa yang akan Anda lakukan untuk menjaga suasana kerja yang inklusif dan juga efektif? Jawaban yang betul di sini ada di C, dengan menghargai kekayaan budaya yang dimiliki perawat tersebut, namun mengajaknya menggunakan bahasa Indonesia saat di lingkungan kerja agar komunikasi itu lebih efektif gitu. Nah, yang C ini tuh masuk ke dimensi kepekaan terhadap budaya, karena mengelola perbedaan bahasa di tempat kerja dengan tetap menghargai keberagaman gitu. Jadi C ini tuh menunjukkan sikap inklusif, komunikatif, dan juga profesional dalam menyikapi keberagaman budaya di lingkungan kerja gitu. Menghargai kekayaan budaya yang dimiliki perawat merupakan bentuk penghormatan terhadap identitas individu itu tersebut gitu. Namun pada saat yang sama mengajaknya untuk menggunakan bahasa Indonesia di lingkungan kerja itu merupakan langkah yang bijak gitu untuk menjaga efektivitas komunikasi antar staf dan juga dengan pasien gitu. Jadi pendekatan ini tuh tidak hanya mencegah kesalahpahaman aja, tetapi juga memperkuat suasana kerja yang memang harmonis dan juga inklusif, di mana semua orang itu dapat merasa dihargai dan juga dipahami gitu. Selanjutnya nomor 9 di sini, di lingkungan puskesmas tempat Anda bekerja, ada seorang tenaga kesehatan yang berbicara dengan aksen daerah yang kuat karena latar belakang budayanya. Beberapa tenaga kesehatan lain sering meniru aksen tersebut dengan nada bercanda yang terkadang tidak sopan. Di sini saya akan membiarkan perilaku tersebut tanpa memberikan pengertian tentang pentingnya menghargai keberagaman budaya di lingkungan pelayanan kesehatan. Nah, jawaban yang betul ada di E, sangat tidak setuju gitu. Nah, di sini untuk dimensi soalnya itu mengenai empati gitu. Jadi untuk menuntut kepekaan terhadap perasaan rekan kerja yang memang menjadi bahan olok-olokan karena aksen di daerahnya gitu. Jawaban E ini tuh menunjukkan sikap yang memang tegas gitu terhadap perlakuan yang tidak menghargai keragaman budaya di lingkungan kerja gitu. Meniru aksen seseorang dengan nada bercanda tuh jika disampaikan secara tidak sopan itu termasuk bentuk tidak langsung dari pelecehan atau perundungan yang dapat melukai perasaan dan juga mengganggu kenyamanan tenaga kesehatan tersebut gitu. Jadi sebagai bagian dari lingkungan pelayanan publik, puskesmas harus menjunjung tinggi nilai-nilai saling menghargai gitu, inklusivitas dan juga profesionalisme gitu. Membiarkan perilaku tersebut tanpa memberikan pengertian hanya akan memperkuat budaya kerja yang tidak sehat dan berpotensi menimbulkan konflik serta ketidaknyamanan dalam tim gitu. Selanjutnya nomor 10,
Anda mengetahui bahwa salah satu perawat di tempat Anda bertugas merasa tertekan karena beban kerja yang berat dan sering mengeluhkan hal tersebut. Namun rekan-rekan lainnya berpendapat bahwa setiap orang harus menyelesaikan beban kerja masing-masing tanpa campur tangan. Di sini saya akan membiarkan perawat tersebut menghadapi tekanan dan beban kerja sendirian tanpa menawarkan bantuan atau mencari solusi bersama tim. Di sini juga jawabannya di E, di sangat tidak setuju, dan dimensi persoalan ini tuh masuk ke empati gitu. Jadi menggambarkan pentingnya kepedulian terhadap rekan kerja yang memang mengalami tekanan agar tidak merasa sendirian gitu. Karena dengan jawaban E itu menunjukkan sikap empati, kolaboratif, dan juga bertanggung jawab sebagai bagian dari tim kerja gitu. Karena membiarkan rekan kerja menghadapi tekanan dan beban kerja yang berat sendirian itu tuh bukan hanya tindakan tidak etis gitu, tapi juga beresiko menurunkan kinerja tim secara keseluruhan, bahkan dapat berdampak pada kualitas pelayanan kepada pasien gitu. Jadi dalam lingkungan kerja seperti puskesmas, kerjasama dan solidaritas antar staf itu sangat penting gitu untuk menciptakan iklim kerja yang memang sehat, mendukung kesejahteraan tenaga kesehatan gitu. Jadi ketika satu anggota tim merasa kewalahan, anggota tim lainnya sebaiknya membantu gitu mencari solusi bersama seperti berbagi beban kerja, berdiskusi dengan atasan, atau mendorongnya ada penyesuaian tugas gitu. Jadi jawaban yang betul ada di sangat tidak setuju. Nomor 11 di sini Anda bekerja di sebuah puskesmas sebagai petugas administrasi. Seorang pasien mengeluhkan karena mendapatkan nomor antrian yang salah dan merasa pelayanan terganggu. Apa yang akan Anda lakukan? Jawaban yang betul ada di B, dengan meminta maaf dan segera memperbaiki kesalahan dengan mengganti nomor antrian sesuai urutan yang benar gitu. Jadi poin B emang mencerminkan sikap profesional dan juga bertanggung jawab serta berorientasi pada pelayanan yang baik gitu. Jadi ketika memang ada kesalahan administratif seperti nomor antrian yang memang tidak sesuai, tindakan yang paling tepat itu dengan meminta maaf kepada pasien dan juga memperbaiki kesalahan tersebut secepat mungkin gitu. Jadi hal ini tuh penting untuk menjaga kepercayaan pasien terhadap layanan puskesmas dan juga menunjukkan bahwa kita tuh menghargai waktu dan juga kenyamanan mereka gitu. Tindakan ini tuh mencerminkan kemampuan untuk menyelesaikan masalah secara langsung dan menunjukkan komitmen terhadap kualitas pelayanan publik gitu. Selanjutnya soal nomor 12, Anda mendengarkan bahwa ada konflik antar tenaga medis dan staf administrasi di klinik tempat Anda bekerja. Bagaimana Anda akan menanganinya? Jawaban yang betul di nomor 12 ini ada di B, dengan memfasilitasi diskusi antar pihak terkait untuk mencari solusi bersama demi menciptakan suasana kerja yang kondusif gitu. Jadi jawaban B ini itu menunjukkan kemampuan kepemimpinan, mediasi, dan kerjasama tim yang baik dalam menghadapi konflik di tempat kerja gitu. Dengan memfasilitasi diskusi antar pihak yang terlibat, di sini kita berperan aktif dalam menciptakan ruang dialog yang terbuka, mencari solusi bersama. Pendekatan ini juga membantu mengatasi konflik secara konstruktif, membangun pemahaman antar bagian, dan memperkuat hubungan kerja antar profesi gitu. Jadi sikap ini mencerminkan kepedulian terhadap iklim kerja yang sehat serta mendorong budaya kerja yang memang kolaboratif dan saling menghargai gitu. Selanjutnya nomor 13 di sini Anda menyadari adanya ketidakadilan dalam sistem penilaian kinerja pegawai di rumah sakit yang menyebabkan beberapa tenaga kesehatan tidak mendapatkan promosi meskipun berprestasi. Apa yang akan Anda lakukan? Jawaban yang betul ada di B, melaporkan ketidakadilan ini secara resmi kepada bagian kepegawaian atau atasan dengan menyertakan data dan bukti gitu. Di sini jawabannya yang B karena mencerminkan sikap profesionalisme, berani dan juga berorientasi pada keadilan serta perbaikan sistem di lingkungan kerja gitu. Dengan melaporkan ketidakadilan secara resmi kepada bagian kepegawaian itu menyertakan data dan juga bukti itu menunjukkan kepedulian terhadap integritas sistem penilaian kinerja serta hak-hak rekan kerja yang memang berprestasi gitu. Jadi langkah ini tuh bersifat konstruktif karena disampaikan melalui jalur yang tepat dengan dasar objektif, bukan berdasarkan asumsi atau gosip gitu. Jadi mungkin mungkin nilai pada soal ini tuh perlu adanya bukti sebenarnya gitu. Karena mungkin kenapa poin B menjadi betul karena menyertakan bukti dan juga data gitu. Karena bukan berdasarkan istilahnya tuh asumsi pribadi gitu. Karena
kalau kita sudah ada data dan bukti nyata itu bisa dilaporkan karena masih sesuai dengan SOP yang berlaku gitu kan, bagaimana menyampaikan suatu permasalahan yang memang udah krusial gitu, jadi perlu penanganan yang lebih lanjut dari pihak yang memang istilahnya pemangku punya power untuk itu gitu. Selanjutnya di sini soal nomor 14. Sebagai P3K yang baru di rumah sakit, Anda melihat rekan sejawat mengalami kesulitan dalam menggunakan sistem rekam medis elektronik yang baru diterapkan. Apa yang akan Anda lakukan? Jawaban yang betul adalah di B, dengan menawarkan bantuan langsung dengan menjelaskan dan juga mendemonstrasikan cara penggunaan sistem rekam medis tersebut gitu. Nah, di sini B itu sendiri mencerminkan sikap kolaboratif, proaktif, dan juga peduli terhadap keberhasilan tim dalam beradaptasi dengan sistem baru. Jadi dengan menawarkan bantuan secara langsung dan juga mendemonstrasikan cara penggunaan sistem rekam medis elektronik, di sini kita membantu mempercepat proses adaptasi rekan kerja sekaligus mencegah potensi kesalahan dalam pencatatan medis gitu. Jadi tindakan ini tuh memperkuat kerjasama antar pegawai dan juga menciptakan lingkungan kerja yang memang saling mendukung, yang sangat penting terutama dalam situasi perubahan ataupun penerapan teknologi baru gitu. Soal terakhir, nomor 15, di sini salah satu tenaga kesehatan di ruang istirahat sering membawa makanan dengan aroma yang sangat menyengat sehingga mengganggu kenyamanan staf lain. Apa yang akan Anda lakukan? Jawabannya di C, dengan mendekati rekan tersebut secara pribadi dan sopan, menjelaskan bahwa aroma makanan tersebut mengganggu dan juga meminta pertimbangan membawa makanan lain gitu. Jadi yang C ini tuh lebih mencerminkan sikap asertif, bijaksana, juga menghargai hubungan antar rekan kerja gitu. Dengan mendekati rekan tersebut secara pribadi dan sopan, kita tuh menunjukkan empati serta menghindari potensi mempermalukan orang lain di depan umum gitu. Menjelaskan secara langsung bahwa memang aroma makanan yang dibawa itu mengganggu kenyamanan staf lain, itu bentuk komunikasi terbuka yang bertujuan untuk menjaga suasana kerja itu tetap kondusif tanpa menciptakan konflik gitu. Jadi pendekatan ini tuh memungkinkan rekan Anda itu untuk memahami dampak perilaku dan juga membuat penyesuaian secara sukarela gitu. Nah, mungkin untuk 15 soal latihan hari ini seperti itu. Mungkin teman-teman semoga progresnya menjadi lebih baik lagi. Semangat terus untuk latihannya. Semoga nanti tesnya bisa dapat hasil yang terbaik. Sekian untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.